apapun yang terpelajari, apalagi kebatinan, ilmu Tuhanan, itu ma'rifat yang penting. Jadi visualisasi itu disebut ma'rifat dalam kajian tasawuf. Ma'rifatullah memandang Allah yang nyata. Ma'rifat menyatakan sesuatu belum nyata. Ingat, menyatakan sesuatu belum nyata. Mana menyatakan sesuatu nyata? Seperti Tuan Rajani, dia pergi ke sana, dia tahu tempat sana ramai di rumah. Sebelum berangkat dia nyatakan dulu, saya maunya parkir di sana. Dia nyatakan. Sudah nyata. Tapi dapat itu. Atau berisi pun tunggu saja 3 menit lebih lama. Orang mau keluar. Artinya Pak, nyatakan sebelum nyata. Macam itu juga kita punya cita-cita yang lain. Macam itu juga banyak hal. Apakah orang Barat pun sekarang mengajarkan apa? Dijual mahal. Ada mereka buat nama ilmu apa? NLP. Itu dari kita timur ini diambil. Terus mereka kemas dengan bahasa Barat mereka. Mereka memang hebat Pak, memang. Dijual mahal juga pelatihan NLP sangat mahal. Itu dari kita. Kita juga macam. Nyatakan sebelum nyata itu, maka dia tidak ada nyata. Semakin jelas gambar nyata, semakin cepat terjadi. Baik dalam cita-cita tidak boleh gampang. Baik dalam menyaat kita bekerja, bos kita. Tengok, besok kita mau kerja. Kita sudah dapat teguran, teman-teman sudah bos. Malam sebelum sholat Isya, kita sebelum tidur kita duduk dulu di tempat tidur kita kan. Lalu bayangkan hari kita pagi. Visual kita ketemu sama bos kita. Ketika bos kita lihat kita dia tersenyum. Apa kabar Tuan? Bayangkan nyata seperti itu. Berjalan nyatanya. Nah nanti besok tengok apa itu. Terjadi seperti itu. Kenapa? Ketika kita bermakrifat menyatakan sesuatu sebelum nyata, itu segala rasa kita muncul. Dan alam semesta ini langsung mengolah untuk terjadi seperti itu. Karena ketika kita menyatakan sebelum nyata dengan penghayatan yang tinggi itu, gelombang energi kita itu yang membuat itu. Ya, jadi sumber dari pengetahuan, sumber dari kekuatan adalah dari dalam, tapi sumber dari pengetahuan yang barusan itu boleh kita buat apapun. Jadi bukan saja buat bela diri, bukan saja buat apa. Kalau buat bela diri saja ya kita tak mau berkelahi kan. Berkelahi orang salah, ada luka ya kan. Ini ada sempit, banyak lawan itu, banyak musuh. Nah, tapi yang kita ambil saja. Ketika kita berkelahi memang orang itu kita moto pada titik ini yang saya buat sama. Kalau moto hilang adalah musuh pantang dicari, bertemu pantang dielakkan, kan itu. Tapi kita menurut kita musuh pantang dicari, bertemu dipertimbangkan. Kita pikir baik. Kita tanya diri kita. Jika perlu kita minta maaf kalau memang salah. Ya kan? Kalau kita tidak salah dan orang bercerita, kalau perlu kita cari ajar sampai mati. Itu pula. Oke, jadi seperti itu. Pak, kalau dianyai macam mana Pak? Kalau kena anyai, Apa itu? Kena jalin. Kita kena jalin. Jalin dalam izoliminya. Kalau dizolimi mungkin karena perilaku ya. Macam-macam dibuat apa? Mungkin tak senonoh apa-apalah. Mana dia buat jalin pada kita? Macam mana? Melalui sihir mungkin. Apa-apalah, tak kira lah. Ya. Kalau dizolimi lewat sihir, setelah kita punya ini, kita tak payah pikir. Sihir tak boleh masuk. Tak payah pikir. Karena kesurupan juga. Tak payah kita sudah mempunyai energi yang memang menginginkan diri kita di kesurupan. Kita payah. Kita justru buat mengobati orang kesurupan. Jadi kalau orang dolim secara zahir, misal buat fitnah ini,
tinggal kita bermarifat tadi saja. Kita bermarifat, kita tegur dia dalam marifat kita bayangkan kamu salah. Bukannya apa-apa, kamu salah, nanti kamu silakan sendiri. Apalagi kita bayangkan dia ini kita bayangkan dia mencelaka atau sakitnya. Apalagi kita bantu dengan dalam menghayal. Kelihatan dia jatuh. Udah. Berapa hari? Kalau mau tes lebih. Tapi kalau tidak, apa yang jadi? Karena sesuatu dalam kebatinan dia akan terjadi kalau ada jembatannya. Kalau tidak ada jembatannya, tak. Nah, itu ada jembatannya adalah kesalahan. Misal, kenapa ibu berarti lebih mandu ketika wanita itu menghina, apalagi meludah, ambil ludahnya, besoknya kawin sama orang itu. Ya kan ada jembatannya. Ada sebab dia lah. Bersebab. Ingat, itu diingatkan Tuhan ini. Kalau Allah ciptakan sesuatu, kau terima sebab dan akibat. Ya. Nah, kita kalau ingin menjadi sesuatu seperti ini, kita buat sebabnya agar dia berakibat ini. Contoh, 1 tambah 1 sama dengan 2, ya kan? Tapi untuk menjadi 2 kan tidak perlu cuma 1 dan 1 saja. Boleh 100 orang 98. Boleh yang lain-lain. Jadi kalau kita ingin menjadikan ini seperti ini, kita buat sebabnya. Contoh, kita punya segala. Biar orang itu kental, tak ada salah pun gampang buka air. Terima kan? Jadi kan? Jadi kan? Jadi kalau kita ingin sesuatu, kita buat sebabnya. Jadi tidak ada rumus Allah itu selalu begitu. 1 tambah 1 sama dengan 2. Orang marah dulu ketemu dengan dalam dia seperti itu gampang. Dan yang lain-lain. Jadi kalau kita ingin sesuatu, ini punya saya. Ya, ingin sesuatu, 1 tambah 1 yang kita buat sebab. Agar terjadi ini kita buat sebabnya akhirnya berakibat ini. Ini kalau kita paham, ini banyak hal yang boleh kita lakukan. Pelajarilah kehidupan ini, pelajarilah kenapa ini boleh terjadi. Makanya saya selalu ajakkan alam terkembang menjadi berubah. Dari semua ini kita boleh buat ini. Kenapa kita Semawi selalu banyak menceritakan masa lalu? Kenapa? Jamaah pun sering menceritakan soal Nabi Isa, soal Nabi Musa. Kenapa? Karena itu supaya menjadi pelajaran buat kita. Pelajarannya apa? Supaya hal-hal buruk di masa lalu tidak terbuat lagi, tak terjadi lagi. Allah ciptakan semua pola-polanya sama. Kehancuran negara, kehancuran bangsa-bangsa, penyebabnya banyak karena hausah atau apa, ya kan? Nah itu pola. Rakyatnya sudah macam ini. Nah itu. Kalau kita simpulkan, kita boleh banyak membuat apa? Itu sesuai dengan style kita. Tak mungkin saya ceritakan style saya kan. Jadi kalau kita mau mengakibat sesuatu, kita buat sebabnya. Nah itu NLP yang dijual mahal orang tuh. NLP dibuat apa? Ya itu karena pola orang. Menurut maksudnya tadi dari segi kebaikan. Contoh mungkin kalau kita mau dapatkan kebaikan itu kita perlu buat jalan ya. Buat jalan lah. Mana kabar tadi kita melihat dari segi yang negatif kan. Nah, yang tidak baik. Tapi kalau dari segi yang baik itu buat sebabnya sama. Sebabnya itu sebabnya kita perlu membaca sejarah orang sukses supaya kita tak payah-payah mencari sebabnya. Oh, orang sukses sebabnya karena gini. Nabi itu juga mengajarkan kalau ketika kamu marah lagi begini, buat itu. Artinya merubah sikap. Ingat, dengan merubah sikap keadaan bisa boleh berubah. Ya. Tengok orang-orang yang selalu hidupnya akan susah, karena dia tidak merubah sikapnya, masih tetap mengeluh. Coba sedikit saja dia merubah sikap, mengeluh. Langsung berbesar hidupnya berbeda. Nabi mengajarkan. Nah, NLP juga diajarkan dengan cara bahasa dia supaya marah. Itu merubah sikap. Marah lagi menjadi dulu. Tiduran, kita sikap cuma yang berubah. Dalam menghadapi keinginan kita juga kita harus berstrategi.
Kita tahu Nabi kita tak pernah berdusta, ya kan, tak pernah berdusta. Tapi ada dustanya. Nah, itu strategi. Tahu ceritanya. Jadi suatu ketika Nabi kita lagi berdiri, ada orang lari. Tak lama ada lagi orang beliau dia lari bawa parang. Nah, lalu Nabi kan paham. Ini tadi lari macam ketakutan. Oh, itu ada lari bawa parang, berarti mau bunuh orang itu. Jadi ketika Nabi berdiri di sini, nah orang itu melihat Nabi sudah feeling ini pasti tanya. Langsung Nabi kita melangkahkan. Lalu orang itu tanya, Muhammad, beliau belum jadi Nabi. Beliau belum tangan berkecil jujur. Adakah kita bila orang dari sini? Nabi jawab, tidak, jelas. Selama saya di sini tak ada orang lain. Hanya kamu saja. Ya kan? Jadi merubah sikap itu akan merubah keadaan. Dengan merubah langkah merubah keadaan. Nabi menyelamatkan orang, Nabi selamatkan dari berdusta. Itu strategi. Nah, strategi itu sukses itu juga seperti itu. Strategi supaya kita kemarahan kita hilang. Dari marah lagi ini kita buat dulu. Nah itu hal-hal seperti itu. Tuan-tuan nanti boleh menyebutkan pilihnya sendiri. Nah supaya mudah menyebutkan pilihnya, lihatlah kehidupan ini. Lihatlah kenapa boleh orang itu menjadikan ini. Apa susah? Kalau penyakit tak ada keturunan. Ada orang tuanya gula dan juga gula, ya kan? Itu memang, tapi bukan penyakit keturunan. Penyebabnya apa? Karena ketika seorang tua kebiasaan makannya sama, anaknya hampir sama. Hampir sama ya gula-gula juga. Karena tubuh tak besar, badan kita tak besar. Jadi sekarang yang centang lagi kasih tidak ada penyakit keturunan. Yang ada adalah pola yang sama. Okay. Ada juga cakap asma penyakit keturunan. Dia itu bukan penyakit. Asma bukan penyakit. Ada orang yang terlahir dengan tubuh tinggi, ada yang terlahir dengan tubuh pendek, sama ada yang terlahir dengan saluran nafasnya kecil, ada yang terlahir dengan ada rebah. Nah, ketika ada yang terlahir saluran nafasnya kecil, tidak secara pada hidup, sudah banyak lendir, sudah ada nafas. Jadi itu bukan penyakit keturunan. Dan itu bukan buat terapi. Karena bukan penyakit. Dan kenapa anaknya juga sebaya, orang tuanya pendek ya, anaknya juga tidak jarang tinggi. Nah dari cerita ini nanti bisa kepada kita nanti akan menemukan sendiri bahwa kita akan mudah hadapi apapun. Kita secara spontan kita akan bereaksi dengan banyak macam-macam agama kita mengajarkan. Tafakur satu kali saja sama kayak ibadah 2000 tahun. Nah itu yang tafakur mengamati. Ikrar, bacalah, lihatlah, tengoklah, perhatikan dengan menyebut nama Tuhan, dengan ikhlas. Itulah alamnya ikhlas. Kenapa ini kok terjadi begini? Kita tengok belakang. Itu jadi dengan Tuhan. Begitu juga dalam rasa. Kita kan sering tiba-tiba perasaan enak. Ketika ada perasaan enak, pertama yang harus kita lakukan, kita ingat-ingat perasaan enak, tak enaknya itu seperti apa. Kita ingat-ingat posisi seperti apa, kita ingat-ingat. Nah, berselang 3 hari, ada pemilik yang meninggal atau ada kendaraan kita yang hilang, misalnya. Nah itu sadar. Jadi suatu saat kita ketemu, ini perasaan tak enak yang ketika itu. Itu pasti tidak akan dihilangkan. Allah itu selalu memberitahu. Hanya kita tidak mau mencari tahu. Apapun yang akan terjadi pada kita, Allah selalu beritahu. Cuma kita tidak mau mencari tahu. Nah, terus timbul lagi. Jadi untuk soal feeling, perasaan rasa, itu memang tak boleh. Sulit untuk diterjemahkan, hanya boleh kita ambil sendiri. Karena tak boleh
boleh ceritakan rasa gula, hanya boleh dirasakan minum sendiri. Saya ceritakan mandi, tapi apa macam apa mandi tidak paham. Ya kan? Macam itu juga. Kita mau buang keluar, ajak Anda. Nah, boleh juga nanti kamu yang namanya ilmu garak dia akan tahu. Dia tak perlu merasa rasa, dia sudah diprogram. Orang mencari kita dengan senjata atau apa kita. Ingat, dengan menyatakan sesuatu semua nyata, apalagi visualnya jelas, itu 99% akan yakin adalah energi kesamaan. Nah, supaya kita yakin, seperti yang saya katakan tadi, tak payah pikir, lakukan saja. Kita sudah tahu rumus yang ini, kata guru, nyatakan, punya tahu, kita tak payah pikir, saya nyatakan, sudah tahu. Itu yang saya yakin, mulai pakai. Itu yang saya yakin. Nah, kalau, jadi kenapa beruntungnya kita orang dalam sekarang, kita tak payah mau cakap yakin, sudah. Guru saya cakap ini, saya akan lakukan, sudah. Tapi kalau kita tidak punya guru, pemimpin kita akan cakap, iya tak? Iya tak? Tolak aja, iya tak? Jangan-jangan tak? Kita tak jadi maju kan? Ini hanya sedangkan Nabi kita saja ada pemimpinnya, Jibril hantar. Itu untungnya kita punya guru adalah ketika guru kita sudah berkata, kita tak payah tanya-tanya, tugas yang melakukan. Kenapa orang itu yang akhirnya dia belajar ini tidak ada kebimbingan secara langsung? Dia tolak ansur hatinya. Oh, ini iya tak? Ini iya tak? Coba aja di komentaran. Ini saya jalan sama adik saya. Ada orang serang. Serang kita semuanya. Jadi kita sudah bagi terus untuk ini juga. Oh tidak. Jadi macam ni, kalau kita lagi berjalan, sudah kita lihat saja. Ketika pukulan mengarah ke adik kita langsung. Kita tak terus pulang. Ini macam ni, kita berdua sama adik ini kan, atau agak jauh lah. Jadi ketika adik kita mulai pukul orang, di sini aja juga begini nggak apa-apa. Ya kan terjadi. Karena kita memandang adik kita. Jadi niat tidak perlu diucapkan langsung saja. Lakukan. Ketika gini, seperti cerita yang saya kunci copet itu, kita tak lantai ini. Kunci.